Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nurasya dari kelas 12 Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan ujian praktik kimia. Sampel larutan. Yang pertama ada CH3COOH atau cuka. Yang kedua ada H2O atau Aquades. Yang ketiga ada NaOH atau soda api. Yang keempat ada HCl atau asam klorida. Dan yang kelima ada NH4OH atau amonia. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Percobaan pertama, kita akan melakukan pengamatan dengan indikator kertas lakmus merah. Kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang pertama dan perubahan yang terjadi adalah kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Selanjutnya, kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang kedua dan perubahan yang terjadi adalah kertas lakmus merah tetap menjadi merah. Yang ketiga, kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang ketiga dan perubahan warna lakmus yang terjadi adalah merah menjadi biru. Dan yang keempat, kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang keempat dan perubahan warna yang terjadi adalah kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Yang terakhir, kertas lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan yang kelima dan perubahan warna yang terjadi adalah kertas lakmus merah berubah menjadi warna merah. Selanjutnya adalah pengamatan dengan kertas lakmus biru. Lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan yang pertama dan perubahan warna yang terjadi adalah biru menjadi merah. Dan yang kedua, lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan yang kedua dan perubahan warna yang terjadi adalah biru menjadi biru. Yang ketiga, lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan ketiga dan perubahan warna yang terjadi adalah biru menjadi biru. Dan yang keempat, lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan keempat dan perubahan warna yang terjadi adalah biru menjadi biru. Yang terakhir, lakmus biru kita masukkan ke dalam larutan kelima dan perubahan warna yang terjadi adalah biru menjadi merah. Yang ketiga, kita menggunakan indikator alami ekstrak kol ungu. Ini adalah gambar sebelum ekstrak kol ungu dicampur dengan sampel larutan. Tabung pertama, kita masukkan larutan pertama dan perubahan warna yang terjadi adalah ungu menjadi merah muda. Tabung yang kedua, kita masukkan larutan kedua dan perubahan yang terjadi adalah ungu menjadi ungu muda. Tabung yang ketiga, kita masukkan larutan yang ketiga dan perubahan warna yang terjadi adalah ungu menjadi hijau. Dan tabung yang keempat, kita masukkan larutan keempat dan perubahan warna yang terjadi adalah ungu menjadi biru. Yang terakhir, tabung kelima, kita masukkan larutan kelima dan perubahan yang terjadi adalah ungu menjadi merah. Yang keempat, kita menggunakan indikator alami ekstrak kunyit. Ini adalah gambar sebelum ekstrak kunyit dicampur dengan sampel larutan. Larutan pertama kita tuangkan ke dalam tabung yang ke-1 dan perubahan warna yang terjadi adalah kuning menjadi kuning terang. Dan larutan kedua kita masukkan ke dalam tabung yang kedua dan perubahan warna yang terjadi adalah kuning tetap menjadi kuning. Larutan ketiga kita masukkan ke dalam tabung yang ketiga dan perubahan warna yang terjadi adalah kuning menjadi merah. Dan larutan keempat kita tuangkan ke dalam tabung yang keempat dan perubahan warna yang terjadi adalah kuning menjadi jingga.
Dan yang terakhir adalah larutan kelima, kita masukkan ke dalam tabung yang kelima dan perubahan warna yang terjadi adalah kuning menjadi kuning gelap. Yang kelima, indikator universal phenolphthalein. Phenolphthalein kita campurkan dengan larutan yang pertama dan hasilnya adalah tidak berwarna menjadi tidak berwarna. Dengan larutan kedua, tidak berwarna menjadi merah muda. Dengan yang ketiga, tidak berwarna menjadi tidak berwarna. Dengan larutan keempat, tidak berwarna menjadi tidak berwarna. Dan dengan larutan kelima, tidak berwarna menjadi tidak berwarna. Pengukuran pH dengan indikator universal kertas pH. Kertas strip kita masukkan ke dalam larutan pertama dan kita samakan dengan warna yang ada di box dan pH yang kita dapat adalah 3. Kertas strip kita masukkan ke dalam larutan yang kedua dan kita samakan dengan warna yang ada di box dan pH yang kita dapat adalah 7. Yang ketiga, kertas strip kita masukkan ke dalam larutan yang ketiga dan kita samakan dengan yang ada di box, pH yang kita dapat adalah 11. Yang keempat, kertas strip kita masukkan ke dalam larutan yang keempat, kita samakan dengan yang ada di box, pH yang kita dapat adalah 9. Yang kelima, kertas strip kita masukkan ke dalam larutan yang kelima, kita samakan dengan warna yang ada di box, pH yang kita dapat adalah 2. Tabel hasil pengamatan identifikasi asam dan basa. Larutan sampel nomor 1. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, ekstrak kol ungu menjadi merah muda, ekstrak kunyit menjadi kuning terang, larutan PP menjadi tidak berwarna. Kesimpulannya adalah larutan nomor 1 adalah asam. Larutan sampel nomor 2. Lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi biru, ekstrak kol ungu menjadi ungu, ekstrak kunyit menjadi kuning, larutan PP menjadi merah muda, dan kesimpulannya adalah larutan nomor 2 adalah netral. Larutan sampel nomor 3, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru, ekstrak kol ungu menjadi hijau, ekstrak kunyit menjadi merah, dan larutan PP menjadi tidak berwarna. Kesimpulannya adalah larutan nomor 3 adalah basa. Larutan sampel nomor 4, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru menjadi biru, ekstrak kol ungu menjadi biru, ekstrak kunyit menjadi jingga, dan larutan PP tidak berwarna. Maka kesimpulannya larutan nomor 4 adalah basa. Larutan sampel nomor 5, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, ekstrak kol ungu menjadi merah, ekstrak kunyit menjadi kuning gelap, dan larutan PP menjadi tidak berwarna. Maka kesimpulannya adalah larutan nomor 5 adalah asam. Pengukuran pH. Larutan nomor 1 kita dapat pH-nya 3, larutan nomor 2 pH-nya 7, larutan ketiga pH-nya 11, larutan keempat pH-nya 9, dan larutan yang terakhir pH-nya kita dapatkan 2. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan tersebut, maka kesimpulannya adalah larutan pertama adalah asam lemah yaitu CH3COOH atau cuka, larutan kedua netral yaitu H2O atau aquades, larutan ketiga basa kuat yaitu NaOH atau soda api, larutan keempat adalah basa lemah yaitu NH4OH atau amonia, dan larutan yang terakhir adalah asam kuat yaitu HCl atau asam klorida. Pertanyaan yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Sampel larutan pertama kita cocokkan dengan CH3COOH atau cuka, sampel larutan kedua kita cocokkan dengan H2O atau aquades, sampel larutan ketiga kita cocokkan dengan NaOH soda api, sampel keempat kita cocokkan dengan NH4OH atau amonia, dan sampel larutan kelima kita cocokkan dengan HCl atau asam klorida.
Pertanyaan yang kedua, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam, basa, atau netral. CH3COOH menjadi CH3COO ditambah H+. H2O sama dengan H+ ditambah OH-. HCl sama dengan H+ ditambah C ditambah OH-. NaOH, Na+, L-. NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-. Pertanyaan yang ketiga, berapa trayek pH larutan indikator phenolphthalein? Warna apa yang timbul jika suatu larutan dengan pH 6 ditambahkan larutan phenolphthalein? Trayek pH phenolphthalein adalah 8 sampai 9,6. Perubahan warna tidak berwarna menjadi merah ungu. Karena pH larutan yang diketahui kurang dari 8, maka warna yang timbul jika suatu pH 6 adalah tidak berwarna. Pertanyaan yang keempat, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 2? Jelaskan. Kalian dapat menentukan konsentrasi ion H+ menggunakan data konsentrasi HCl yaitu 2 dikali 10-1 m dan valensi asam jumlah H+ sebanyak 1 kali. H+ sama dengan Ma dikali A sama dengan 2 dikali 10-1 dikali 1 sama dengan 2 kali 10-1. Adapun pH larutan pH sama dengan min log H+, sama dengan min log 2 dikali 10-1, 1 dikurang log 2, sama dengan 1 dikurang 0,3, sama dengan 0,7. Pertanyaan yang kelima, sebutkan masing-masing 3 contoh obat yang termasuk asam dan basa. Asam ada diazepam, chlordiazepoksid, dan morfin. Basa ada penisilin, aspirin, dan phenytoin. Pertanyaan yang terakhir, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, natrium hidroksida atau soda api, soda as, dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga. Misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Yang kedua, asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. Yang ketiga, asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Yang keempat, tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaOH2 atau batu kapur CaCO3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.